العظيم وبحمده يرزق خلقه ورزق نفسه ورزق نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Laqad nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin. Lima kanu syarikul ardi ila mughribiha wa qadriha wa fakhriha. Khususan Maulana Syekh Al-Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Naqshbandi, Syekh Al-Hasan Al-Syadzili, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf wa jami'i masyayikhina, khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ibn Athaillah Iskandari, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Mujibur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai mana? Kasratul apa? Maksiat ya? Apa? Kasratul maksiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasratul maksiat di akhir zaman. Banyaknya maksiat di akhir zaman. Akhir zaman ini termasuk akhir zaman, banyak maksiat. Man utawi sapane wong aksar iku ngakeaken man min mujalasati ahli hadzal zaman. Man aksaro, man utawi sapane wong aksaro iku ngakeaken sapa man, ngakeaken min mujalasati saking mujalasah, jagongan, ngariung, kumpul, ngopi, enggak ngopi enggak ada. Ahli zaman, ahli inilah zaman waqt ta'arrud monggo teman-teman marak sapa man marak lil maksiatillahi marang maksiat kepada Allah. Barang siapa yang memperbanyak jagongan, memperbanyak nimbrung, memperbanyak ngariung dengan orang zaman sekarang orang tadi merelakan, mempersiapkan dirinya bermaksiat. Iya, praktekkan saja kalau nggak percaya. Kumpul pertama, kumpulan RT, nggak usah jauh-jauh. Baik, kumpulan RT. Tapi kalau sampai lakukan sekarang, lama-lama, lah maksiat. Loh, kok bisa? Iya, pertama bahas bagaimana ini RT berkembang maju, iya. Lama-lama itu loh Pak, ada warga satu itu loh Pak. Itu Anda terjebak, sudah merelakan Anda bermaksiat. Ini resi Pak ini warga. Susah diatur. Lama-lama ngerasani ngomong kitab ini soleh tetap top istimewa. Nggak mungkin kalau nggak wali yang ngarang kitab ini. Barang siapa yang memperbanyak ngariung ya, dengan orang zaman sekarang, orang tadi merelakan, mempersiapkan dirinya bermaksiat. Maka saya sering katakan, sampeyan nek pengen gak maksiat kudu pinter. Maksudnya apa? Karena sampean ngerasani wong karo kritik itu beda. Sampean menjelekkan orang dengan kritik itu beda. Saya sering katakan, ada orang nggak paham bangunan kok komentar bangunan, pasti jatuhnya menjatuhkan. Ada orang nggak paham politik kok ngomong politik, pasti jatuhnya menjelek-jelekan. Kok ada orang nggak bisa buat makanan, kok ngomentari makanan, itu mesti ini pasti dicampur keringet lah, semacam-macam. Nah, jatuhnya pasti ngomongnya.
Tapi makanya kalau sampean pinter itu namanya bukan ngerasani wong, bukan ngomong, tapi itu kritik. Gitu. Ini wong pinter itu selamat. Contoh, ya tadi contoh kompoan RT, wah ini RT bla 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 bla, ini harus maju begini. Lama-lama ngomongin orang, ayo cek aja, tanya sama sendiri. Ya benda, gitu aja. Walaupun tempatnya di masjid, seumpama masjid ini harus jamaahnya banyak, harus begini. Nanti ujung-ujungnya itu loh Gus, kalau yang adzan itu, kalau adzan udah nggak enak, kok kenceng lagi tuh. Ada lagi Gus, DKM-nya itu. Wah, loh, ujungnya itu begitu, percaya apa enggak? Jajal cek kalau tidak percaya. Iya benda. Nah, maka kalau sampean pinter, jatuhnya bukan ngerasa wong, tapi Anda bisa mengkritik. Gini Pak, mestinya yang adzan jangan itu. Kenapa? Sampai tahu alasannya. Adzan itu sunnahnya ininya panjang. Itu sampai bisa menjelaskan. Itu bedanya orang pintar sama orang nggak tahu. Itu imamnya Gus, kelihatannya aja ini, wah kusuk. Ternyata salah semua soal bacaan. Anda ditanya, loh Anda kok bisa menyalahkan bacaannya dari mana? Didengar gak enak, ya gak bisa begitu. Kalau didengar gak enak, belum tentu. Nah kalau sampean mampu, sampean punya ilmu, sampean bisa menjelaskan, itu jatuhnya tidak ngomongin orang, tapi itu kritik. Man aksara minal man aksara min mujalasati ahli hadza zaman waqad ta'arrada lil maksiatillahi ta'ala. Barang siapa yang memperbanyak kumpul ngariung dengan orang zaman sekarang, maka orang tadi sudah merelakan dirinya, mempersiapkan dirinya bermaksiat. Misaluhu utawi contohnya wong kamane kaya wong jala kang ndedaken khotoba, ya bisa. Misaluhu utawi contohnya wong kaman iku kaya wong jala kang ndedaken man khotoba ing apa artinya? Kalau nggak salah ini kayu ya, kayu ya bisa kang garing finari ing dalem neraka wa yuridu lan ngarepaken man ngarepake ain la takida ya takida apa takida tak pakai tak ya finari ing dalem neraka wa yuridu lan ngarepake sapa man an la takida ing yen to ora. Kata kita itu mencor, muruk. Kalau bahasa Jawa itu muruk. Muruk itu apa kalau bahasa Indonesia? Menyala apa api? Apa narfakot mongko teman-teman aroda narfakot sopoman muhalan ing perkara kang muhal. Di anau krono setuhune syek kot waroda itu teman-teman. Yo tumeko. Apa itu? Istilah. Qad warada itu teman-teman datang apa kaul khusso bil balai khusso den tertentu bil balai kelawan coba sapa man wong arafa kang weruh sapa man annasa ing manusa wa asal urip bihim ing dalem manusa man lam ya'rifu man sapa man wong lam ya'rif kang ora weruh sapa man hum ing annas. Contohnya misal utama diumpamakan seperti orang yang memasukkan kayu kering ke dalam api, kayu kering ke dalam api supaya api tadi mati. Api tadi mati. Terus orang tersebut, orang tersebut mengharapkan perkara yang mohal.
Jadi anak tetap tiga fakot aroda muka. Sampeyan memasukkan kayu kering ke dalam api, tapi sampeyan mengharapkan api itu padam, berarti itu sesuatu yang mau. Di annahu qad warada khussa bil bala. Terus apa namanya? Orang tersebut di annahu waqad li annahu qad warada khussa. Bala itu khusus, dikhususkan kepada orang yang dikenal masyarakat. Jadi orang yang paling terkenal di masyarakat itu gampang kena bala. Makanya Kang Suhinda jangan terkenal, cepat kena bala. Tapi penjaga bala sama, pasti orang dikenal manusia. Nah, sekarang orang terkenal itu jadi. Maka ini saya nggak seudon. Ini fakta ngaji. Jangan itu berarti ya bisa tidak bisa. Tapi ini atas dasar ada referensinya. Maka jangan kita Indonesia ini mengalami ABCD, gempa lah macam-macam lah, corona. Jangan itu bala itu karena banyak orang yang terkenal di Indonesia. Bukan 1-2 orang, tapi banyak yang terkenal. Kang Suhinda mulai besok jangan mau dikenal orang. Bala itu dikhususkan kepada orang-orang yang dikenal masyarakat. Masyarakat ya betul, masyarakat banyak. Man arafan nas, masyarakat banyak. Dan yang bisa dinikmati hidup, hidupnya enak, masyarakat banyak dan hidupnya kepenak. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Bisa menikmati hidup orang itu tadi nih. Maka bala itu kok ada orang terkenal terus hidupnya nikmat. Nah itu kadang-kadang penyebab bala. Paham ya? Kelihatannya enak, ya, kelihatannya kan itu penyebab bala. Warubama, paham ya? Sudah ini enggak tenar, enggak apa-apa. Kalau tenar ini bahaya kayak sampai kalau tenar, malah penyebab bala. Pokoknya kalau sampai saya pengen tenar, kalau seandainya saya tenar bisa mencegah bala. Tapi kalau seandainya tenar saya penyebab bala, maka saya tidak usah tenar. Gitu Kang Suhinda. Khawatir, maka sampai tahu-tahu Kang Suhinda viral. Maka Kang Suhinda harus segera berdoa, semoga viral saya ini tidak menyebabkan bala, tapi malah bisa mencegah bala. Warubba jalasta mongko terkadang jalasta ngajak lungguhan sira ghairu muttaqin ing liyane wong kang sing wedi karo Allah. Muttaqin itu orang yang muttaq itu orang supaya takut. Wa kuntu lan ono sira, wa kunta lan ono sira. Anta yusira muttaqiyan iku wong kang wedi, wa kharra mongko narik wong kain sira ila ghibati mahrim ghibah wa qahhara lan maksa sapa wong kain sira dinafsika ing dalam awak dhewe. Terkadang kita itu berteman atau duduk dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Anda berduduk dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Sedangkan Anda itu orang yang takwa atau takut kepada Allah. Arium ini RT, sampean Kang Suhinda itu orangnya khusyuk pokoknya di masjid terus. Pertemuan RT ngobrol bla bla. Nah yang diajak ngobrol ini
orang yang nggak takut kepada Allah. Sedangkan Kang Suhida itu orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Maka terus Anda pasti tertarik ghibah ngrasani wong liya dan ketakwaan Anda bisa dikalahkan. Kalau nggak percaya praktek, ayo sesoleh-solehnya orang, ajak ngumpul yang ngariwan RT itu ngariwan RT. Awalnya didengerin, ya. Lama-lama, oh iya memang bener kok itu, lalu. Oh sesoleh-solehnya Kang Suhida, kalau ngumpul pasti itu begitu. Kang Suhida soleh, terus ketemuan RT atau RW, pada cerita itu. Kang Suhida awalnya nggak ngomong, cuma dengerin doang. Lama-lama, bener kayak gitu, saya pernah lihat sendiri kok. Ya gitu lama-lama gitu. Jadi Anda akan tertarik ikut ghibah, ikut ngerasani maka jangan sering-sering kumpul orang. Wah, orang yang tidak pernah kumpul orang jangan salahkan. Jangan-jangan dia dalam rangka ini, tapi terus nggak bisa. Terus Kang Suhida tahu-tahu mulai besok saya tidak ketemu orang, wah bubar namanya. Berantem terus sama istri saya. Kerja enggak, saya mulai sekarang mau tidak ketemu orang. Gitu. Kerja enggak, pokoknya berantem. Ini makomnya enggak pas ya. Jadi Kang Suhida kalau mau jadi wali jangan jalur lewat ini. Nah, enggak jadi Mas. Jalur yang lain aja. Ma kharrabal quluba illa qillatul khawfi. Ma kharraba merusak. Apa merusak? Kharraba itu sepi. Apa maknanya? Nah, sepi, suwung itu sepi. Ma kharrabal qulub, yang menjadikan hati Anda itu sepi. Sepi dari apa? Sepi dari Allah ya. Illa qillatul khawfi, itu hanya sedikit rasa takut yang ada di hati. Kok sampean merasa hati sampean sepi, kosong, enggak ada apa-apa? Kenapa? Itu yang menyebabkan sampean tidak terlalu takut atau tidak punya rasa terlalu takut kepada Allah. Maka kalau hati itu pengen tidak kosong, hati itu pengen ada isinya, maka takutlah benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu hasanu huwa alladzi la yasghur. Selama apa? Al-qalbu al-hasan berapa? Mulai agak merem. Al-qalbu tawi ati al-hasan kang bagus, wa ya ati allati iku ati la yasghuru kang ora ketumpulan. Bu ing ati, bu ing qalb ing talqin anillahi sanging Allah hasanun apa perkara kang bagus. Al-qalbu hasan, hati yang baik, hati yang bagus adalah hati yang tidak disibukkan oleh perkara yang baik dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Hati yang selalu mengingat Allah itu pasti hati yang baik. In aradta mengkola mengarepake sira ngarepake sifa qalbika ing warasi ati sira. Fakhruj mongko metu sira ila sahra'i marang padang ora-ora atau taubat ila sahra'i taubat marang ora-ora taubat wa khawil lan ini apa namanya ngalih sira pindah jalaka ing tingkah ira minal ghaibati saking lali saking Allah illa huduri tumeka marang eling Allah tumeka marang eling Allah. An aradta, jika Anda menginginkan, jika kamu menginginkan obatnya hati,
maka keluarlah ke padang taubat. Sampean kalau pengen hatinya sembuh, kan bab awal tajul arus itu babnya bab taubat. Maka taubat saya ijazahkan sering kemana-mana, setiap hari baca istighfar 100, sholawat 100 selama 41 hari. Ada yang sudah selesai? Belum? Masya Allah. Sampai memang tok jalurnya seperti jalur ambulan tok. Itu di sepiro pengaran kabeh. Ya. Ada yang lulus. Gitu gayanya ngomong tahajud. Lu kok suruh yakin bagaimana coba? Jadi saya disuruh yakin sama Kang Suwenda. Wah udah bisa. Saya habis malam tahajud bangun ini bukan. Istighfar petang puluh 100 kali 41 hari saja nggak selesai. Nah maka kita itu sudah jangan pernah memponis orang biasa. Terus walbas, ya, benar ya? Walbas dan pakailah siapa zillati, pakailah siapa zillati, baju kehinaan. Yang sama kita ini sudahlah, kita ini merasa hina saja, nggak usah sosokan soleh ya. Wal maskanati dan pakaian maskana ya. Sampai siap pakaian miskin. Siapa bangga pakaiannya doang, pakaiannya enggak miskin beneran. Dan pakailah baju kehinaan dan baju kemiskinan. Wa innal qalba mongko sepune ati yusko iku waras apa ati. Walakinnaka takhshu batnaka. Walakinnaka lan tetapi sira takhshu iku memberi apa enggak mengisi bab nakani motong sira wa tafakhurulan agun-agunan serakah sira bisa nini kelawan samin gemuk lemu misal kang mongko utawi contoh sira kal hurufi iku kaya wedhus kibas aladzikang yusammanu dan lemuake alladzi lidabhi krana arep disembelih. Walbas dan pakailah baju kehinaan kemiskinan, maka hatimu akan sembuh. Nah ini ada dua pilihan kali. Ada kalanya sampean pura-pura miskin, pakaian miskin, pakaian kehinaan itu menurut tasawuf baik. Kenapa? Biar sampean dianggap hina orang atau dianggap miskin orang. Tapi masalahnya begini kadang-kadang, Anda berpakaian miskin itu biar dikasihani orang. Itu masalahnya. Anda udahlah saya tak pura-pura miskin. Biar nanti kalau ada apa ini kaleng RT lewat, saya di rumah saya dilewati. Jadi kita itu kadang memakai baju kemiskinan itu biar diwelasi atau jangan. Maksudnya Anda pakai pakaian hina, pakaian miskin itu biar kita dikasihi oleh Allah, biar kita dimuliakan oleh Allah. Kadang kita itu pakai baju kebesaran, baju kemuliaan itu juga karena pengen dimuliakan manusia. Maka kata Sayyid Muhammad, kenapa saya selalu pakai baju yang lak, gamis saya mahal, ini mahal, bukan karena saya, tapi karena ilmu saya. Jadi saya menghormati ilmu. Seandainya Kang Suwida alim, pinter, terus macam-macam, terus bajunya corang sampai itu, orang tidak yakin. Orang enggak ya, kecuali setelnya
dapat. Contoh siapa ya? Siapa orang alim apa kau sebagai itu pakaiannya biasa-biasa aja. Stylenya murah-murah bajunya juga koko putih, pencinya juga kayak gitu. Tapi karena tampilannya ya kelihatan orang pinter. Ya ada mesti kelihatan tampilannya dan walaupun dia bersembunyi di balik pakaian masih kelihatan. Tapi kalau Kang sudah mau pakai model apa aja ya sudah begitu ya nggak meyakinkan. Nah ini susah ya. Maka sampai niat pakai baju kehinaan itu niatnya adalah hina di hadapan Allah. Wah. Sampai pakai baju kemiskinan itu biar Allah membuat Anda kaya. Biar Allah itu yang maha kaya. Sampai miskin ya udah Allah yang mengkayakan. Jangan pura-pura miskin di hadapan orang. Tujuannya tadi itu nanti kalau kalian lewat rumah saya lewat. Terus habis ya masih. Walakinna lan tetapi ini taksu itu ya. Taksu itu ngiseni. Babnaka ing weteng sira wa tatafakhur lan agul-agulan atau serak. Tetapi Anda pakai baju miskin, Anda pakai macak hina, tetapi dirimu mengisi perutmu dengan serakah. Ini kan lucu Pak. Macak miskin, terus pas ada berkat terus wah, ya miskin beneran itu namanya, bukan macam miskin ya, miskin beneran memang belum makan seharian gitu. Jadi Anda memakai pakaian miskin, memakai pakaian hina, maksudnya bukan pakaiannya, bukan hanya pakaian, tapi karakter Anda, ciri Anda itu tidak kelihatan orang kaya. Nah, itu, tapi pakaiannya nggak harus sobek-sobek enggak. Nah, tetapi ketika sampean makan itu makannya kayak orang serakah, itu berarti Anda miskin beneran, miskin. Anda agul-agulan, Anda serakah dengan apa? Kegemukan, dengan kegemukan, makanya buahnya ini. Nah, misalnya perumpamaan Anda itu kalau hurufu itu seperti wedhus kibas. Apa wedhus kibas? Wedhus kibas yang buat korban ya. Nah, alladzi yusammalu bidaf'i. Anda itu digemukkan dengan tujuan nanti mau disembelih. Allah, ingatlah, faqad dabaq, dirimu akan disembelih, nafsaka wa anta la tash'ur. Anda akan disembelih tapi tidak tash'uru, tidak rumongso. Apa tidak rumongso? Tidak merasa. Tidak merasa. Sampai mau macaknya miskin, tapi pas depan orang makanya bengkok-bengkok, agun-agulan, serakah. Nah itu sama saja dirimu itu seperti wedhus kambing kibas ya, yang tujuannya hanya menggembungkan badan, nanti ujungnya Anda akan disembelih. Ala faqad dapaklah ya, Anda mau disembelih kok tidak merasa, repot ya. Terus wujubul telah ini ya, Allahu a'lam bis